Teh, yang tadi kan saya dengar Teh, memang awal mula memang ada penolakan, tapi ternyata memang itu warga luar. Ya, yang Teteh tahu sendiri itu faktornya apa sih Teh? Yang waktu di forum itu katanya sih suara berisik, katanya kalau sholat mengganggu. Nah, mas-masnya kan udah membuktikan sendiri ya. Sekarang hari Jumat, lagi sholat Jumat di masjid itu bagaimana, adakah suara yang kalian dengar? Ternyata kan tidak terbukti apa yang mereka komplain. Memang dari awal pun saya sudah paham alur yang mereka buat ini apa. Cuman saya pribadi tidak mau mencari konflik, dalam arti ini yang bukan warga setempat yang mencari masalah. Jadi warga entahlah mereka dapat dari mana itu warga. Yang pasti saya tidak mau kampung ibu saya ini menjadi rusuh gitu loh, ada konflik begitu. Jadi ketika mereka udah rusuh, saya lebih memilih diam aja. Yang penting saya tidak ada masalah dengan hukum, tempat saya juga bersih. Karena gini, sebenarnya saya ini lagi mau membangun kembali ke belakang gitu. Proses jalur dari depan untuk menuju ke kandang aja udah dalam arti saya benar-benar mau buat jauh lebih aman dari yang segini aja udah aman banget. Lihat aja kalian, buktikan sendiri, semua udah pada masuk ke dalam kandang anjing itu, di dalam lahan pun ada kandang. Diamankan semuanya gitu. Insya Allah tidak akan ada yang mengganggu. Kalaupun mereka bersuara, tidak selalu saat makan, saat saya datang, itu aja. Ketika saya ajak main, itu doang. Nggak ada yang selalu berisik, mereka juga capek kali. Iya kan? Gitu. Kalau dibilang berisik, enggak, justru yang berisik, yang mengundang keberisikan mereka itu justru dari anjing warga sekitar. Gitu, jadi kepancing, namanya anjing kan ya mungkin dari jarak jauh ngobrolnya ya kan gitu, kita kan nggak ngerti, nggak paham, jadi ya udahlah, selama mereka tidak merampas harta kalian, tidak mengganggu ketika kalian jalan, ya udahlah gitu, sama-sama makhluk hidup gitu. Janganlah iri dengan rezeki yang Allah kasih untuk mereka gitu. Mungkin lo ngapain sih anjing dikasih tempat? Kenapa nggak kucing? Kenapa nggak anak yatim? Ya, publik mengenal saya itu dengan ini. Nah, kalau yang lain biarlah Allah yang tahu gitu, yang mengenal saya gitu. Selebihnya biar Allah gitu. Yang enggak, nanti kalau saya keluarin semua apa yang saya lakukan, dibilang ria lagi. Ya kan? Gitu. Serba salah kan? Lebih baik ya udahlah gitu. Mungkin kalau boleh tahu Teh, tadi Teteh bilang saya tidak mau juga membuat ramai kampung ibu saya. Emang ibu asli sini Teh? Asli sini. Oh, sini Teh. Ibu saya itu di bawah dekat masjid. Kelahiran sini juga? Kalau saya enggak, ada kakak-kakak saya kelahiran di sini, saya doang. Teteh kebetulan kelahirannya di kota Jakarta. lain. Oh, Jakarta. Tapi kecil besar di sini. Saya kecil di sini. Iya. Di sini ya? Iya, Oh, menikah oke. dengan orang Jakarta. Ada informasi Teteh bukan orang sini? Silakan aja. Saya di sini warga saudara saya semua sebenarnya. Iya, kalau Gitu. kamu masih saudara. Makanya. Makanya nggak ada yang mau ini gitu. Saudara-saudara saya semua, justru saudara-saudara saya yang udah beli lahan di sini, nanti tinggal di sini gitu. Mereka tahu saya seperti ini, udah tahu. Ya orang apa ya, makanya malah diketawain sama warga. Iya, malah diketawain lah, dia kan nolongin anjing yang punya warga gitu. Bahkan ada warga yang nggak ngasih makan kurus kering saya, itu kan no gemuk no. Gede, yang makanya saya amanin dia mah cuma diikat aja, kehujanan, kepanasan. Nah, saya enggak, gitu kan. Ya, saya udah, insya Allah saya sabar dalam hal ini dan udah saya ikhlaskan semuanya sama Allah. Allah yang jauh lebih maha melihat apa dan apa yang saya lakukan. Kalau yang pasti saya bukannya memiliki hobi mengutin anjing liar, tidak demikian. Dan saya juga kalau dari jalanan yang tidak saya tahu itu saya takut. Tidak sembarangan loh, ya kan? Nggak sembarangan kita ambil bawa pulang, karena saya kemana-mana sendirian, gitu. Tapi ketika ada orang yang minta tolong sama saya, Bunda, ini nih ada anjing liar, kasihan. Terus juga warga kayak mau pada gini-gini gitu dari luar ya, maksudnya bukan dari luar.
kalau memang ada space tempat untuk mereka saya tolong, oke. Saya kalau udah bilang baik saya bantu gitu, itu berarti saya udah lahir batin untuk bantu gitu. Dan saya juga tidak minta support, maksudnya dalam arti minta apapun dari yang minta tolong sama saya gitu. Jadi udah lillahi ta'ala, ini saya nolong karena Allah, nggak ada bayaran sama sekali. nggak ya? ada, demi Allah nggak ada bayaran apapun. Saya minta bayaran apapun, malah kebanyakan itu anjing-anjing jalanannya yang dianterin, karena kan memang saya kerja jualan, jadi tidak ada waktu untuk datang-datangin anjing liar itu. Iya. Malah dianterin. Kalau memang mau nganterin silakan, saya akan bantu rawat. Saya begitu selalu. Kan yang lagi ini nih hobi mungutin anjing jalanan ya. Enggak demikian, buat apa? Teh punten teh, ini ada yang nanya teh, sekiranya ada masyarakat meminta anjing 40 ekor atau sebaliknya ada masyarakat yang nitipin anjing 40 ekor, pintunya terbuka nggak teh? Gini, kalau untuk saat ini dalam arti saya tidak akan melepas anjing saya dahulu, biarkan Allah yang memutuskan kelak. Yang pasti saya dititipkan Allah makhluk-makhluknya. Ini lahan ini pun punyanya Allah. Diri saya pun punyanya Allah gitu kan. Ini sudah terjadi atas izin dan kehendaknya Allah. Dan Allah sedang menguji nih si Hesti, sabar nggak nih, ikhlas nggak nih, maafin nggak nih orang-orang yang saya kirim buat ngezolimin gitu misalkan kan. Insya Allah saya memaafkan, justru saya mau merangkul pihak-pihak yang bukan pihak-pihak ya, dua orang ini untuk yuk kita sama-sama melakukan kebaikan aja di kampung kita gitu. Jangan buat rusuh. Dalam arti saya akan jalani skenarionya Allah yang sudah terjadi ini dengan sabar, ikhlas. Makanya saya tidak mau banyak berkomentar apapun gitu. Bahkan ya saya juga nggak terlalu banyak berita-beritaan yang udah di mana-mana. Saya justru lebih kesibuk ngobrol lamanya, sabar ya, Allah pasti kasih jalan. Kita belum nemu aja, Allah pasti kirim prajuritnya yang terbaik untuk nolong kita gitu. Saya justru ke situ. Cuman kan terus anak saya juga, bunda kapan pulang, sabar ya nak, di sini belum kondusif, bunda masih harus di sini gitu kan, sabar. Jadi saya jauh lebih, bahkan saudara ini orang lagi begini masih cekakak cekikik, mau apa gitu, mau nangis, enggak perlu. Saya tahu ini adalah ujian buat saya, karena kan saya tidak mencari masalah kan, tahu-tahu ada ini adalah sebuah ujian dari Allah. Dan saya tekankan lagi di sini, saya akan jalani semua ujian Allah, skenario dari Allah dengan sabar. Dan semua yang terjadi dengan saya ikhlas lillahi ta'ala gitu. Yang pasti biarkan mereka dengan prasangka-prasangkanya, dengan perbuatan-perbuatannya, dan saya dengan apa yang saya lakukan gitu. Saya ingin terus melakukan kebaikan. Di sisa umur saya ini saya ingin melakukan kebaikan gitu. Udah, malah dengan adanya ini saya berdoakan, katanya orang yang dizolimi itu doanya tembus langsung ke langit kan. Justru saya berdoa meminta sama Allah, semoga Allah mengabulkan doa saya ini. Saya ingin beli lahan lagi. Saya mau bangunin pesantren buat ada ustadz yang dimana memiliki murid, cuman belum ada tempat. Saya pengen buatin pesantren untuk mereka. Saya pikir pesantren anjing tuh. Enggak, iya. Udah pesantren anjing udah. Justru awalan dari niat saya itu, saya punya lahan buat anjing-anjing saya, terus punya lahan buat anak-anak telantar yang nggak punya rumah, terus orang-orang miskin yang nggak punya rumah. Tuh saya niatan awalannya ya, saya belum bangun ini masih ngontrak tuh, saya komunikasinya memang cuma nama Allah kabulin gitu. Ya Allah udah kabulin. Ya saya tepatin janji saya, mau ngasih lahan ya saya kasih gitu kan. Orang saya mah. Terus saya juga mau majuin tempat ini, saya mau selalu berbagi sama penduduk sini. Allah mudahin, ketika saya jualan banyak yang beli. Iya saya bagi lagi ke warga, iya kan? Gitu. Itu kan menjawab pertanyaan itu teh. Kenapa nggak kucing gitu? Kenapa nggak anak yatim gitu?
Maksudnya dari awalnya kenapa harus tanya? Apakah teteh emang Justru hobi awal pecinta enggak, atau justru gimana? awalannya saya nolong kucing loh. Kucing ya? Saya punya waktu itu ratusan kucing, bukan ratusan, 100 sekian kucing. Nah mungkin gini ya, kita nggak pernah tahu. Ini si Hesti kalau diuji sama kucing kelaparan lagi pasti ditolong lagi gitu kan. Coba nih diuji sama anjing yang lapar ditolong enggak nih? Ini kan dia bercadar nih. Gitu. Rahasia Allah. Iya rahasia Allah, kita positif thinking aja lah, sama Allah nggak boleh berburuk sangka. Justru ini sebuah kenikmatan, ujian ini sebuah kenikmatan buat diri saya. Saya banyak belajar dari adab-adab manusia yang menzolimi saya. Maksudnya semua saya pelajari, saya ambil baiknya, saya buang buruknya. Oh ya ini kalau saya ngezolimin orang nih, orang yang saya zolimin akan begini, saya nggak boleh berarti. Oh ya nih saya kalau berkata ini saya nggak tahu apa-apa nih orang yang lagi zolimi, ya saya harus menahan diri untuk tidak mengikuti yang sudah tren nih lagi terangkat nih. Saya juga di sosial media nggak terlalu aktif, saya lebih aktif yang realnya, maksudnya yang apa yang saya lakukan. Misalkan dari Pamulang ke sini, itu sepanjang jalanan nggak cuma saya nyetir aja gitu, tapi ketika ada orang yang butuh bantuan, ya saya bantu. Justru di jalanan itu lebih kepada kemanusianya gitu. Saya lebih kepada apa yang saya ucapkan kepada Allah, saya mau banyak melakukan kebaikan itu, ya saya bisa buktikan. Karena kan kalau yang saya lakukan di jalanan itu kan yang cuma melihat Allah. Iya kan? Bukan warga setempat. Warga setempat mah taunya tahu udah celak ada si teteh udah. Nah sepanjang jalanan dari saya Pamulang ke Bogor itu, apa yang terjadi di jalanan itu kan cuma Allah yang melihat saya gitu. Apa yang saya lakukan, menolong siapanya kan cuma Allah yang melihat. Dan teteh mungkin merasa nggak perlu juga diekspos. Enggak, saya nggak mau gitu. Teh kalau boleh tahu teh, teteh ini kan bisa mencintai seekor anjing. Kalau anjing konotasinya konteks fikih saya udah najis, jelek lah gitu loh. Kalau menurut seorang Hesti ini anjing itu seperti apa sih sehingga patut dicintai gitu? Anjing itu luar biasa ya, ketika kita ngasih makan baru ngasih makan 1 kali aja tuh anjing udah yang kita diketarain tuh bahwa ini manusia ya terserah nih anjing mau ngomong apa tentang diri kita ngasih terlihat makan dari gerak-gerik atau apa sih? Dari gerak-gerik. Welcome-nya mereka dari gerak-gerik ya gitu. Yang pasti kalau kita ngasih makan manusia bertahun-tahun, dilupainnya cepat singkat ya gitu. Saya pun mengalami, saya baik dengan orang, dengan cepat mereka udah langsung dah gitu. 1000 kebaikan kita dilupakan dengan 1 kesalahan aja, bukan kesalahan sebenarnya. Terus misal kalau anjing justru melupakan 1 kesalahan kita ke dia. Misalkan kita ngebentak nih karena dia nakal nih, udah dia mah udah dilupain aja. Justru dengan saya berinteraksi dengan anjing itu, mata saya terjaga, hati saya terjaga, lisan saya terjaga, semua saya terjaga. Ya kan? Dalam arti ketika kamu main dengan anjing, kita nggak pernah gibahin orang loh. Bener nggak? Ketika kita coba silakan tanya dengan yang punya hewan-hewan, apa kita pernah ngomongin si tetangga A, si tetangga B, si tetangga C? Enggak. Iya kan? Dan ketika saya berinteraksi dengan anjing, saya juga tidak iri dengan si A, si B, si C, tidak. Hati saya bersih, sibuk kerja beresin mereka, nginin mereka, nggak ada iri-iri. Ketika saya diginin juga saya lebih sibuk ke mereka, nggak ada. Bahkan kayak saya ini hati, maksudnya kok nggak ada, bener deh nggak ada perasaan yang gimana, nggak ada sama sekali. Justru di situ yang membuat adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Allah kasih ke saya gitu kan. Orang pada sibuk tas branded, krim ini, krim kinclong, apa, kita enggak ke sana. Justru lebih kepada gimana nih ya besok makan mereka gitu. Diniatinnya semua untuk kebaikan aja gitu. Apa nih yang saya lakukan? Terus yang saya lakukan semua juga nggak ini bersihin rumah, rapin rumah, itu kegiatan saya justru. Gimana nih kalau misalkan justru warga setempat kalau ada apa-apa laporan nih Pak RW seharusnya lihat warganya, banyak warganya yang susah. Gimana 2021 ada orang kelaparan, coba bayangin. Masih ada di sini? Masih, akhirnya anaknya saya tarik jadi karyawan saya, ayo gitu. Justru warga setempat ketika kesusahan lebih berani ngomong ke saya daripada ke pihak-pihak yang RW-nya.
Ini Gitu. jadi PR besar sebenarnya buat Iya. pemerintah. Ini kemarin makanya astagfirullah, akhirnya ya udah dari saya sebenarnya banyak. Saya juga punya anak yatim piatu asuhan saya dari kampung luar 2021. Ini belum forum itu saya mau pasangin listriknya 2021, masa ada anak yatim piatu yang tinggal sama neneknya tidak punya listrik. Iya. Tapi pas kejadian ini belum sempat saya kesana, memang anak asuh saya gitu. Ini teh, ini kan kejadian udah besar dan viral teh. Kalau dari pihak pemerintah atau apa gitu, upaya untuk menyelesaikan ini udah sampai sejauh mana teh? Saya udah kasih tahu bahwa ini tidak benar adanya warga yang meminta saya pergi, bukan. Tolong diiniin aja gitu, jangan ya saya tahu dari pihak kepolisian tidak memihak manapun, cuma dari warga setempat pun udah mengatakan ini tidak ada benar pemberitaan bahwa itu bukan warga setempat. Jadi ada satu orang dalangnya memprovokatorin si RW. Nah, si RW minta bantuan dari luar. Karena apa? Karena warga setempat tidak mau, karena tidak ada masalah Tidak ada di masalah. sini. Jadi kita emang udah cek sih dari ujungnya. Tidak ada masalah. Nanti saya share, saya buktikan bahwa tempat saya ini jauh dari warga, di mana sana sawah, kebun. Kagak ada gitu. Malah kita akan dikelilingi gedung tembok tinggi lagi, itu nanti belakang 4 meter saya mau iniin. Cuma karena kayak gini, yang mau kerja juga udah males karena banyak yang datang kan, keganggu, anjing juga teriak-teriakan gitu. Jadi kita stop pekerjaan gitu. Tapi ya udahlah, saya akan jalani kayak sewaktu beberapa tahun lalu saya jalanin tapi di kejadian yang beberapa tahun lalu itu seperti, Hesti, nih kamu saya kasih ujian segini dulu, coba nanti ada tingkatannya lagi nih ujiannya. Oh, sebelumnya memang pernah. Pernah beberapa tahun lalu, tapi itu saya memaklumi, saya di komplek gitu kan. Tapi balik lagi, memang kan ada proses-prosesnya dalam peneguran itu. Ditegur, dikasih surat peringatan, ya kan. Tapi kan ini enggak, lagi viral-viralnya langsung tahu-tahu pas lagi beberes dipanggil-panggil dari bawah, saya lihat rame banget, udah ada wartawan dari dari TV swasta. Ya saya nggak samperin lah, ini ada apaan? Seharusnya kan si Hesti ditegur dulu. Baik-baik. Berisik nih, itu baru 11. Ini berisik nih katanya. Maaf harusnya. Terus kalau saya tidak mengindahkan, kasih surat peringatan. Nggak mungkin saya nggak melakukan tindakan gimana nih caranya supaya aman. Karena memang saya tidak mengganggu sekitar, dan anjing juga nggak saya keluarin di dalam, di atas waktu itu. Dari kejadian itu saya banyak belajar gitu, dimana pada akhirnya Allah tunjukkan sendiri siapa yang terzolimi, siapa yang menzolimi. Udah saya lihat semuanya, saya masih di situ, dan akhirnya dari situlah saya banyak belajar untuk menghadapi ujian yang besar ini. Nah, ini cara Allah, skenarionya Allah itu tidak ada yang buruk, semuanya baik gitu. Saya percaya. Justru yang harus saya lakukan adalah bagaimana hati saya tetap bersih, tidak membenci orang yang membenci saya, tidak balik menzolimi orang menzolimi saya. Yang pasti justru saya akan merangkul orang-orang itu untuk melakukan banyak kebaikan. Dimana udahlah saya oke deh, saya yang cari rezekinya, kalian yang melakukannya di kampung kan kalian ya di orang kampus ini. Kalau ada apa-apa silakan, misalkan kayak semalam remaja masjid, sebenarnya itu udah lama ya, hadro ya, mereka minta hadro karena kalau mau itu mereka pinjem ke sana sini. Akhirnya ya udahlah, baru bisa memenuhi jalanan juga. Sebenarnya planning itu udah banyak, mau nginiin jalanan, mau bangunin kamar mandi warga biar tertutup 2021, masa yang mandi di bawah, yang jalan di atas kan enggak, masih ada. Itu saya sedang mau buat bak sampah biar tidak berantakan sampah di mana-mana. Itu udah kita iniin, cuman ya sebelum akhirnya saya merangkul si Bapak RW tersebut, dia udah salah jalan, salah ambil keputusan. Tapi di situ saya minta maaf. Kadang manusia itu pasti punya kesalahan, punya kekhilafan. Yang paling utama, tidak boleh takut dengan apapun, hadapi semua dengan baik. Karena gini, yang paling saya takutin itu yang saya khawatirkan, saya tidak bisa mengendalikan setan yang ada dalam diri saya. Itu yang orang
manusia lupakan itu justru setan yang ada dalam dirinya yang selalu menggoda kita. Itu yang selalu menggoda kita melakukan banyak keburukan kan setan dalam diri sendiri. Bukan yang setan di mana-mana. Setan di mana-mana mah paling kita blek takut udah pingsan. Tapi Iya. Teteh sendiri dari 70 anjing ini nggak takut 3 diantaranya setan gitu Teh? Oh, Katanya enggak. kan orang sini Ah, setan ah. itu jelmanya Iya. anjing. Iya, katanya dulu juga pernah kejadian ya, kasihan anjing terus yang diinginkan katanya anjing jadi-jadian gitu. Saya gini, saya orangnya kalau saya lebih kepada baca Al-Quran itu kan tidak hanya membaca ayatnya aja, artinya sendiri pun kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita kaji, semua itu ada gitu kan. Dan ketika kita tidak mengerti, kita tanya dengan pihak yang jauh lebih mengerti dari ayat-ayat tersebut gitu kan. Jadi makanya saya kalau baca Al-Quran itu, kalau satu lembar itu bisa berbulan-bulan memaknai arti dari ayat tersebut. Saking gitu kan. rumitnya gitu ya. Jadi saya jujur awalannya itu juga nggak mau punya anjing. Tapi kalau Allah udah punya rencana, udah punya kehendak, siapa sih yang bisa menghindari? Cuman kan kita tidak ada yang paham, oh ya ini udah menjadi kehendaknya Allah. Tinggal si manusia yang dikehendaki jalani dengan sabar dan ikhlas. Gitu, itu doang. Dan ternyata setelah ngurus anjing itu ya rezeki lancar gitu ya Teh. Alhamdulillah, yang terpenting adalah hati kita bersih. Ada bisa nggak dikatakan itu barokah dari miara anjing gitu? Bisa nggak Pak? Enggak juga, Nggak ada. emang udah rezekinya Oh, dari rezeki. Allah. Oh, Allah iya. udah memporsikan gitu. Teh. Tidak, yang barokahnya itu adalah hati saya bersih. Jauh dari menggibah orang, itu yang saya syukuri. Tidak. Kalau rezeki itu kan memang udah porsinya, udah ada diporsikan sama Allah. Makanya saya bilang, apa yang mereka dapatkan itu bukan dari saya, dari Allah. Gitu. Gitu aja. Bukan saya. Saya memang mereka kan tidak bisa bekerja. Allah menggunakan saya untuk bekerja mencari rezeki halalnya, dan ketika Allah memudahkan rezeki itu, ya Allah saya berikan lagi ke mereka yang memang Allah titipkan gitu. Itu aja sih. Dan hasil dari semua itu juga bukan untuk mereka aja, semua dibagi-bagi kok gitu. Dan ada misalkan ada cat lover, dog lover yang memang sekarang kan pandemi, dikeluarin nggak kerja, akhirnya susah mereka untuk ngasih makan kucingnya. Mereka ke saya minta bantuan, ya saya bantu kalau memang kita ada gitu. Gitu aja Teh, sih. ada harapan nggak sih Teh buat pemerintah Teh? Artinya kan Teteh merintis ini dari awal dengan mandiri lah, perjuangan, tanpa ada mandiri bantuan banget. dari pemerintah atau Tidak dinas ada. terkait gitu. Kemudian dengan kejadian ini, apa sih menurut Teteh yang seharusnya pemerintah lakukan? Gitu? Saya berdoa ya, terus berdoa ya Allah, semoga gitu ya pemerintah ikut tangan dalam hal ini, dalam arti saya tidak meminta apapun dari pemerintah, suntikan apapun, saya cuma minta tanda tangan untuk tidak diiniin rumah saya ini rumah saya gitu kan, untuk tidak diganggu lagi makhluk-makhluk Allah ini, kasihan mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Memang sebelumnya ada informasi mau dieksekusi pemerintah atau gimana Teh? Yang Teteh Pak? Enggak sih, enggak belum ada. belum ya? Cuman kan banyak simpang siur. Saya cuma pengen minta entah itu bupati, entah bapak wali kota atau gubernur untuk menandatangani Surat bukan izin. perizinan ya. Saya karena bukan shelter sih, nggak selalu yang datang. Udah lah, jangan ganggu anjing saya yang 70 ini gitu loh. Nggak ada yang boleh keluar dari tempat saya gitu. Biarkan mereka hidup yang memang udah difasilitasi dari Allah, bukan saya yang memfasilitasi. Allah yang memfasilitasi. Ketika saya berdoa minta, ya saya kan mintanya bukan untuk diri saya, untuk makhluk, ya Allah kabulin. Ya udah dikabulin, ya saya kasihin ke mereka gitu kan, haknya mereka bukan hak saya, karena saya berdoa saat itu mintanya untuk memfasilitasi anjing-anjing yang punya Allah gitu ya kan, untuk satu tidak mengganggu warga, kedua juga dia tidak diganggu kan, jangankan yang liar, yang di dalam rumah orang pun kadang ada yang dicuri, dijual ke yang justru itu yang diberantas, makhluk yang nggak berdosa dibantai. Jangankan anjing, kucing aja dijual-jualin, ada dagingnya kan, ada kan pernah. Ini kan itu alasannya juga nggak di ini ya dikasih Teh. Kemudian Teh, rumornya kan ini apa sih, pihak pemerintah pengennya ini dievakuasi ke tempat lain tuh Teh ya. Itu tanggapan Teteh gimana? Nggak semudah itu. Sekarang banyak shelter juga yang karena corona ini
kocar kacir. Nggak semudah mindah-mindahin juga, lagi dalam keadaan corona kita minta tolong shelter itu juga tidak mudah gitu. Dan saya juga tidak mau demikian karena bakalan kan di pemberitaan silakan yang mau yang mau adopsi, tidak begitu juga. Nah kalau akhirnya diadopsi anjing saya masuk wali gimana? Tahu-tahu masuk piring jadi rica-rica bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Kan itu menjadi urusannya saya sama Allah nantinya dipertanggungjawabkan. Kenapa Hesti kamu silakan begitu? Nah, tapi kalau misalkan jelas evakuasinya, tempatnya segala macam, saya tidak akan mengeluarkan anjing-anjing saya ini sampai ada, saya tidak akan mengeluarkan. Seharusnya ada jalan, atau mungkin tolong tuh anjingnya udah deh jangan nambah lagi seharusnya, atau gimana gitu kan. Saya tidak akan mengeluarkan anjing-anjing saya ini, dan saya tidak pernah open adopsi dari pertama saya viral sampai sekarang ini, tidak pernah open adopsi gitu. Karena memang merasa mampu untuk ngurus itu ya Teh, artinya masih bisa saya mandiri, gini, saya udah serahin aja sama Allah gitu. Saya percaya Allah tidak akan membuat kami menderita gitu. Karena yang di sini Allah maha melihat, kan orang lihat itu bajunya gimana, kena najis, biarkanlah. Memang saya bajunya cuma satu, maaf deh. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mau ngirimin atau mau belikan saya baju, so, boleh. Itu rumahnya gimana, udahlah, udah jelas itu lahan bukan rumah gitu kan. Udah saya udah nggak ini tuh bersih-bersihin, kan saya tidak minta dibersihin, saya bersih sendiri, cuci tangan sendiri, sabunnya juga sendiri, sabun sendiri gitu. Dalam arti saya lebih kepada Allah yang melihat apa yang saya lakukan. Gini aja deh, logika aja. Saya mau ketemu wali kelasnya anak saya aja, saya harus mandi, saya harus bersih, saya harus ibaratnya wangi. Apalagi mau ketemu Allah. Betul. Jauh lebih bersih mungkin, tapi bukan berarti yang berlebihan. Saya juga menyayangi mereka tidak berlebihan, itu juga tidak boleh. Enggak juga sholat jamaah sama anjing enggak ya Teh? Kagak. Mungkin pikirannya gitu. Saya jadi imamnya anjing ya. Yang pasti gini. Apa yang saya lakukan, saya percaya Allah melihat. Saya udah ke Allahnya aja, tidak yakin, ke siapapun. Yakin. Teh, terakhir nih Teh, kalau boleh dijawab, boleh tidak Teh? Teteh nggak akan terima nanti anjing dari luar, kemudian juga tidak akan memberikan siapapun yang meminta. Ada apa dengan angka 70 sih Teh? Keramatkah? Ataukah mungkin ada penafsiran lain mengenai ayat ashabul kahfi gitu? Enggak gitu. Saya justru enggak gitu-gitu. Itu tidak boleh, musyrik. Tapi nggak ada angka keramat gitu, nggak ada Teh ya? Enggak, cuman kan kemarin forum itu disebutkan ada berapa anjing ya, kita sebutkan ada 70. Punya saya yang dari kontrakan yang saya tolong dari rumah itu ada sekian, yang dari warga ada sekian disebutkan. Gitu. Gak ada kaitan dengan cerita Ashabul Kahfi gitu Teh? Kagak. Oh siap. Justru gini, saya lebih nggak terlalu baca itu aja juga sih, cuman yang saya tahu adalah bahwa tumbuhan itu Allah turunkan lebih dahulu, lalu hewan kedua, dan ketiga baru manusia kita diturunkan ke bumi kan. Nah, dalam hal ini ada di mana seorang pelacur yang menolong anjing kehausan. Itu hanya memberi minum. Bagaimana kalau saya pribadi bukan hanya memberi minum, dalam arti memberi makan dan tempat tinggal yang nyaman, di mana zaman pelacur itu kan zaman waktu Nabi. Ini kan zaman 2021 yang dimana udah manusia banyak ya kan. Dan saya tidak hanya mengamankan si anjing, tapi warga. Yang dimana dia ke satu. Kalau ya kan nggak tahu ya, anjing liar pasti kalau ada orang yang jahat udah kutak atau apa gitu. Jadi dua makhluk ini aman gitu. Si anjing punya tempat, makannya tidak nyari ke sampah, minumnya disediakan, si manusia pun aman gitu. Ya itu balik lagi biar Allah nanti yang memutuskan bagaimana nanti saya nanti mati. Demi Allah saya tidak minta apapun dari Allah, atau bahkan surganya Allah saja saya untuk ini ya Allah, kayaknya saya nggak mampu mengucapkan itu gitu kan. Siapa sih yang mau masuk neraka gitu, tapi balik lagi
biarkanlah semua Allah yang memutuskan. Karena gini, kalau saya mati kan saya dikubur sendiri, ditanya sendiri. Bukan kalian yang pada ustadz mendadak yang nemenin gitu ke. Kalau di sekolah kan baru bisa kan. Ini kan kalau ya di kita mati kan dikuburnya sendiri, malaikat datang, ditanyalah kita semuanya. Yang pasti manusia itu tidak akan terhindar dari siksa kubur, itu udah pasti. Itu yang harus kita takutkan gitu. Siksa kubur itu udah pasti. Dan anjing itu udah Allah jamin surganya. Ada yang Allah jamin surganya. Saya belum dijamin sama Allah surganya. Gitu. Salah satu keutamaan anjing. Gitu. Saya belum dijamin sama Allah. Apa nih yang harus saya lakukan jika mungkin Allah lebih tahu. Saya sih mungkin mampunya di sini. Orangnya begini. Gitu. Saya sendiri pun tidak tahu hati saya seperti apa. Bagaimana saya. Biarlah Allah yang menilai hati saya. Biarlah Allah yang melihat apa yang saya perbuat di dunianya ini gitu. Lelah tahu menjadi orang yang buruk gitu ya. Saya mau berbuat baik tapi bukan di hadapan manusia yang dinilai. Biarkan kalau misalkan akhirnya manusia itu tahu, ya itu mungkin udah perencanaannya Allah gitu kan. Saya akan tetap melakukan banyak kebaikan yang dimana Allah selalu melihat saya. Saya kan nggak bakalan mungkin nggak terlihat. Kalau banyak orang Allah tidak tidur, Mbak Esti. Iya memang Allah nggak tidur aja banyak kezaliman. Gimana Allah tidur, hancur udah. Iya kan. Orang nggak usah teriak-teriak Allah nggak tidur gitu. Memang Allah nggak tidur. Allah nggak tidur aja banyak kezaliman gitu. Bagaimana Allah tidur gitu kan. Udah serahin aja, yang pasti insya Allah saya akan jalani ini dengan sabar. Saya kuat. Saya memaafkan orang-orang yang melakukan ini pada saya. Kenapa mereka tidak tahu permasalahannya gitu kan. Saya cuma satu dari pemerintah Bogor. Saya ini bukan penjahat. Justru apa yang saya lakukan ini membantu pemerintah Bogor, Kabupaten Bogor ini yang tadinya banyak anjing liar, saya bawa pulang. Dan ini lahan juga bukan punya pemerintah, punya saya pribadi. Saya juga tidak minta bantuan suntikan, tidak sama sekali. Bahkan orang yang saya tolong pun minta urus anjingnya, saya tidak minta. Minimal anjing saya ini jangan diutak-atik lagi sama ormas-ormas yang tidak berkepentingan, yang pansos ya, mengaji mumpungkan keadaan gitu. Itu doang. Ini sebenarnya ormas kecil baru dibangun. Kan lagi itu udah live pernah saya di InNews. Dan ormasnya udah diundang telepon saya menjaga nama baik mereka. Mereka sendiri yang Sebenarnya saya pengen sebutkan, cuman saya lebih kepada ya Allah, saya tidak mau memburuk-burukan orang lain. Saya jaga biarlah Allah nanti mungkin ada rencananya Allah. Ada di InNews waktu itu live, baik pun mereka nongol, saya udah nutup-nutupin dia nongol gitu kan. Kebetulan ya udah, mungkin ini caranya Allah kan. Sebenarnya gampang aja loh saya sebutkan di Instagram. Ini kan tadi masyarakat juga kita tanya teh, emang ya anjing ini cukup mengkhawatirkan, anjing yang di luar punya teteh ini khawatir, bahkan ada warga tuh kegigit pernah gitu loh. Nah dalam ngerawat anjing ini pernah nggak sih ada cerita duka gitu teh, digigit atau apa? Oh, di sini enggak sih. Ya? Sebenarnya enggak ada. Di luar gitu enggak, cuman namanya ada yang orang paham saat memisahkan anjing dan ada ada ini penjinaknya juga di sini teh? Enggak, maksudnya kalau ada anjing berantem kan saya pribadi kalau anak-anak anjing saya berantem ya namanya emaknya yang misahin ya udah takut lah gitu. Cuman kan karyawan ada yang belum paham dipisahin. Sekiranya lawan kena gitu. Tapi kan saya sepenuhnya kesehatan kelangsungan hidup karyawan saya bertanggung jawab semuanya gitu. Termasuk ada yang dengan tenaga medis khusus binatang gitu teh? Kenapa? Termasuk ada kerjasama dengan dokter hewan gitu? Belum di sini, malah saya sedang mencari. Cuma kan memang saya tidak tahu. Jadi saya kalau ada yang sakit saya bawa ke Pamulang, saya obatin di sana dokter hewan. Iya, jauh ya. Iya, saya gitu makanya kelihatannya bawa anjing melulu gitu. Padahal ada sakit saya bawa ke Pamulang, saya obatin udah sehat, saya bawa lagi ke sini. Iya. Keren gitu. Anjing naik mobil ya teh. Gitu seperti itu, enggak yang ngambil, demi Allah saya tidak pernah memungutin anjing dari jalanan, tidak. Itu justru saya nolong anjing itu info dari teman-teman saya, follower yang minta tolong.
di mana anjingnya mau dijual ke lapo, di mana anjing itu ditelantarkan. Kan saya nggak pernah keluar rumah, saya selalu di rumah. Ada yang telepon, ya. Saya nggak pernah keluar rumah, Mas. Kalau udah di rumah udah mah di kamar terus beresin rumah. Oh, jadi Teteh Justru yang aktivitas ini apa greenhouse ini diposting juga di Instagram gimana? Iya, saya aktivitas tidak selalu sih. Kalau pas misalkan lagi main gitu, saya nggak selalu juga orang luar gitu pengen tahu. Instagramnya apa Teh? Hesti Sutrisno. Oh, nama Teteh sendiri ya? Saya nggak selalu juga diposting gitu, makanya udahlah gitu. Kecuali kalau jualan juga nggak ke semua saya tawarin gitu. Kalau makanan anjing lagi habis baru saya jualan gitu. Itu aja. Teteh ngerawat anjing, punten ya Teh, maaf. Kira-kira pernah nggak sih suami itu merasa haknya terganggu gitu? Iya, udah pasti. Itu dia perjalanannya yang memang dalam hal ini itu saya bilang udahlah saya serahin sama Allah yang Maha Tahu. Bahkan cuman suami, orang tua, saudara gitu. Cuman dalam arti ini saya jalaninya dengan sabar. Bagaimana caranya suami nggak marah atau orang tua akhirnya luluh, suami akhirnya luluh. Ya saya jalani sebaik-baik mungkin. Bagaimana nggak mengganggu atau tidak komplain dari suami, atau komplain udah pasti awalannya kan suami. Cuman kan yang awalannya pecinta hewan itu kan suami. Justru suami. Saya mah enggak, saya pedagang online aja, dagang baju online. Enggak, saya enggak, bukan pecinta hewan malah. Malah Teteh mah ketularan cintanya gitu. Iya, jadinya karena memang suami pecinta hewan, ya udah jadi ketularan gitu ya. Kalau yang ditularin kebaikan kenapa enggak gitu kan? Ya keburukan ya jangan diikutin, yang kebaikan aja yang diikutin. Karena saya mah gitu aja. Anak berapa sekarang Teh? Saya punya anak 2 kembar, terus tapi sekarang 3, anak yatim piatu 1 di rumah saya. Anak ininya yang banyak ya? Anak anjingnya yang banyak. Binaan lah. Ya. Kalau suami ya aktivitas biasa Teh? Bantu saya aja gitu aktivitasnya. Siap. Oke. Terima kasih Teh atas waktunya Teh. Maaf ya. Iya.